Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, sahabat TV MUI Kota Medan yang dimuliakan oleh Allah, jumpa lagi kita di perbincangan kali ini. Kita akan membahas persoalan-persoalan tentang muamalah dan ibadah. Hari ini kita akan berbincang dengan Ustadz kita yang sudah hadir di studio, pada Ustadz Mu'az Daulay SPD MPD. Selamat datang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustadz Mu'az adalah anggota Komisi Wakaf, Zakat dan Sodakoh MUI Kota Medan. Sahabat TV MUI Kota Medan yang dimuliakan Allah, kita akan membahas persoalan zakat. Ya, persoalan zakat, karena ada bermacam-macam zakat di fikih Islam itu. Ada zakat harta, ada zakat fitrah, ada zakat penghasilan. Nah, kita hari ini akan membahas tentang zakat perniagaan. Nah, apakah memang ada zakat perniagaan itu? Mari kita jawab pertanyaan ini melalui Ustadz Mu'az. Ya, Ustadz Mu'az, silakan, kita akan perbincangkan tentang zakat perniagaan ini. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabisa minhu tunfiqun walastum bi'izihi illa an tu'midu fihi wa'lamu anallaha ghaniyyun hamid. Wa summa qala fi ayatul ukhra huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa TV MUI Kota Medan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kaum muslimin dan muslimat yang ikut mendengarkan acara ini. Pada kesempatan ini saya diamanahkan untuk memberikan tausiah atau ceramah yang berkaitan dengan zakat perniagaan. Adakah zakat perniagaan? Zakat perniagaan ini pasti bagian dari zakat mal. Karena pada intinya zakat itu terbagi dua. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Zakat mal itu salah satunya adalah zakat perniagaan. Dalam Islam ada beberapa jenis zakat yang harus ditunaikan sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Zakat mal ini cukup banyak. Ada zakat emas, perak, kemudian zakat perniagaan,
dan juga ada binatang ternak, ada tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Jadi menurut Badan Amil Zakat Nasional, karena Badan Amil Zakat Nasional ini sudah kumpulan dari beberapa ormas Islam di dalamnya. Zakat perniagaan itu adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga atau dagang. Jadi orang yang perdagangan, harta niaga atau dagang. Sedangkan niaga itu adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Intinya kalau bahasa yang lebih hari ini adalah bisa pengusaha gitu. Jadi seorang pengusaha berniaga atau berdagang, maka apabila dia memenuhi haul dan nisab, itu wajib dikeluarkan. Dalam istilah perniagaan atau zakat mal itu ada haul dan nisab. Haul itu adalah masa waktunya 1 tahun, sedangkan nisab itu adalah ukurannya. Jadi kalau zakat fitrah itu kan ketika bulan Ramadan, tahun sekali. Tapi kalau zakat perniagaan ini ya mempunyai haul dan nisab. Umpamanya dia buka usaha itu 1 Januari 2023. Maka ini sebenarnya kalau hitungannya itu bulan Hijriah. Jangan pakai bulan Masehi. Dia lebih fast, dia pakai bulan Hijriah. Umpamanya 1 Muharram dia buka toko ya dengan jenis macam usahanya atau yang dijualkannya. Maka nanti Muharram tahun berikutnya dia harus menghitung apakah cukup nisabnya. Berarti setahun juga hitungannya? Ya, setahun sekali, setahun dia mengeluarkan zakatnya. Kalau berkaitan dengan nasnya itu dalam surah At-Taubah ayat 103 disebutkan, huzmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, lagi Maha mengetahui. Jadi ayat ini berkaitan dengan zakat perniagaan atau zakat harta. Jadi berbeda dengan zakat fitrah, zakat diri. Dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi, harta niaga tadi itu dikeluarkan zakatnya apabila sudah mempunyai nisab dan haul. Nisabnya itu disesuaikan dengan harga emas pada saat itu. Jadi berapa ukuran emasnya itu senilai 85 gram emas. 85 gram ya? 85 gram emas London. Emas London, sesuaikanlah harga emas yang sekarang berapa harga emas, kalikanlah 85. Jadi setelah itu zakatnya diambillah 2,5% dari 45 itu. Jadi kalau sudah mencapai 1 tahun atau haul. Dengan begitu cara menghitung perniagaan ini yaitu 2,5% kali aset lancar hutang jangka pendek. Maksudnya dihitung semua apanya? Pengeluaran dulu. Pengeluaran, dan kemudian
walaupun ada barang-barang yang belum terjual di situ, dihitung juga pada saat itu, pada saat setahun itu. Nah, kalau mencukupi nisabnya, maka dikeluarkanlah 2,5%. Tapi ada juga ini pendapat ulama, wa atu haqqahu yauma hasodi, dan tunaikanlah zakat itu ketika panen. Ada juga ketika dia tapi kesepakatan ulama itu pakai haul. Ini tidak pakai haul. Nah, ketika umpamanya dia banyak keuntungan yang tidak disangka-sangka, dia keluarkan 2,5%. Nah, pengambilan ayatnya watu haqqahu yauma hasodi, dan tunaikanlah zakatnya ketika kamu panen. Nah, jadi yang jelas pertanyaannya, adakah zakat perniagaan? Jawabannya ada. Berapakah itu? Apabila dia cukup 1 tahun usahanya dan dihitung 85 gram emas dan disesuaikan dengan harga emas pada saat itu. Misalnya harga emas saat ini 1 gram 800.000 kali 85. Kali 85. Nah, hasilnya itu disamakan dengan pendapatan perniagaan. Ya, kali 85. Dari yang 85 ini dikeluarkanlah 2,5%. 2,5%. Bukan 25 ya? Ya, 2,5. 2,5% dari harta itu. Contoh, sini ada contohnya. Anda memiliki aset usaha 200 juta dengan hutang jangka pendek 50 juta. Jika harga emas saat itu senilai 622.000 per gram, maka nisab zakat perniagaannya adalah, maka zakat perniagaan Anda senilai 52.870 semuanya di total. Sehingga Anda wajib mengeluarkan 2,5% dari yang 52 juta tadi menjadi 3.750.000. Nah, ini kalau harga emasnya di sini dibuat perkiraan 622.000. Nah, berarti kalau dia uangnya sekitar 60 juta dihitung hasil perniagaan tadi dan barang-barang yang masih tinggal di situ dihitung. Jadi maka wajiblah dia keluarkan 3.750.000 dari 52 juta tadi apanya 2,5%-nya ya. Ya, ini sudah kesepakatan juga Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional, memakai ketentuan ini juga. Jadi dengan begitu ada beberapa ketentuan zakat perniagaan yang perlu diperhatikan. Di antaranya usaha atau bisnisnya itu berjalan 1 tahun hijriah, hitungannya tahun hijriah. Itu yang pertama. Nisabnya senilai 85 gram emas. Kemudian yang wajib dikeluarkan 2,5. Zakat dapat dibayarkan dengan uang atau barang, boleh. Barangnya berbentuk yang bermanfaat untuk yang si penerima, tidak harus pakai uang. Kemudian zakat perniagaan dikenakan pada perorangan gitu, pada perdagangan atau perseroan. Artinya maksud apanya ini, zakat perniagaan dikenakan pada orang yang berniaga tadi. Makanya kalau ada perusahaan itu harus jelas siapa hak miliknya. Maka nanti kalaupun banyak yang punya usaha itu, ya diberbagilah mereka untuk mengeluarkan zakatnya. Iya. Kemudian Ustadz, dari yang zakat perniagaan itu kepada siapa kita menyerahkan? Menyerahkannya kepada siapa? Pada siapa ya? Iya. Itu sama dengan zakat fitrah. Sama dengan zakat fitrah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. Sama. Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan kepada orang-orang fakir, orang miskin. Boleh juga
Basnas boleh juga. Basnas ya. Atau Bazda kalau di Sumatera Utara boleh, karena itu pengelola zakat gitu, termasuk amil mereka. Dan boleh juga seperti di NU ada Lajisnu, boleh ke situ. Ada di Muhammadiyah Lajismu, ya. Jadi boleh kepada lembaga-lembaga pengelola zakat. Dia bagian dari amil. Kemudian orang mu'allab yang baru masuk Islam, kemudian orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah, sama seperti mahasiswa pelajar yang kekurangan dana untuk pendidikan, boleh. Kemudian anak-anak atau orang-orang yang terlantar. Jadi sama asnafnya dengan zakat fitrah. Sama. Cuman pembedaannya ini kapan saja istilahnya, kalau zakat fitrah itu kan hanya bulan Ramadan. Tapi kalau tidak ada zakat perniagaan, tidak ada berdasarkan haul dan nisab. Jadi waktu pengeluaran zakat mal tidak dibatasi. Dan boleh juga begini, ada satu pendapat dicicilnya Pak, dihitungnya per bulan, sama juga sebenarnya. Jadi penghasilan dia kasih zakatnya per bulan. Ini yang sering di sini sebenarnya ini bagi pegawai-pegawai yang sudah tentu berapa gajinya setahun. Itu bisa juga, ada juga yang membuat seperti itu. Jadi kalau zakat perniagaan ini menurut kesepakatan ulama itu memang pakai haul dan nisab. Jadi itulah kira-kira apa namanya yang disebut dengan zakat perniagaan. Artinya untuk membersihkan hasilnya itu, hasil usahanya itu. Iya. Baik Ustadz ya. Merupakan ilmu ya, pemahaman bagi kita bahwa ada hak orang lain di hasil perniagaan itu, yakni zakat, dan itu wajib dikeluarkan 2,5% setiap tahunnya, dihitung haul kapan dia memulai usahanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Muaz ya, pentingnya zakat perniagaan ini, karena ini yang juga akan dapat membangkitkan perekonomian umat dan bisa membantu orang-orang yang membutuhkannya. Dan ini luas. Bagi kita sebagai niaga atau pedagang harus sadar karena zakat ini adalah datang dari kesadaran diri. Keuntungan kita berapa, dan itulah yang akan kita serahkan kepada badan amil zakat atau kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Terima kasih Ustadz Muaz, sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas lagi, tapi karena persoalan waktu maka kita padakan pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Muaz Daulay SPD MPD yang telah memberikan penjelasan tentang zakat perniagaan. Sahabat MUI Kota Medan, sampai di sini pertemuan kita, pembahasan kita tentang zakat perniagaan. Insyaallah kita bisa berbincang atau ketemu lagi di lain waktu dengan persoalan dan pembahasan yang beda. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.